Selamat sore. Alhamdulillah hari ini saya melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Papua Barat Daya. Tujuannya dua. Yang pertama adalah kami menjalankan, mengecek terkait dengan kebijakan program Presiden dalam rangka kedaulatan energi. Karena itu kita melakukan proses pengecekan seluruh potensi sumber-sumber minyak kita dan gas dalam rangka meningkatkan itu. Alhamdulillah tadi saya sudah dari Kabupaten Sorong tadi dengan Pertamina, dengan Petrogas dan Pak Gubernur Kabupaten Sorong, kemudian dengan tim dari Jakarta SK Migas. Alhamdulillah ada kabar gembira, ada beberapa penambahan sumur yang akan kita lakukan untuk di tahun 2026 dan ada eksplorasi tambahan yang bantuannya itu mudah-mudahan doakan insya Allah ini mendapat satu temuan sumur baru yang potensinya cukup luar biasa. Ini bisa mungkin jaringannya bisa sampai ke tingkat BP di Tangguh di Bintuni. Itu satu. Yang kedua, saya dulu menyampaikan diri tadi bersama-sama Bupati Raja Ampat dan Pak Gubernur, kami melakukan kunjungan ke Raja Ampat, naik heli. Ini semata-mata dalam rangka merespon apa yang menjadi perkembangan pemberitaan di media sosial. Kami menghargai semuanya pemberitaan itu, kami menghargai dan bentuk penghargaan itu kita cross check supaya lebih objektif. Objektifnya seperti apa benar yang diberitakan itu. Maka kemudian kami turun. Tadi saya pakai heli dengan Pak Gubernur untuk mengecek dan langsung ke masyarakat. Nah, saya cukup memberikan pengantar isi yang dilihat akan disampaikan oleh Pak Gubernur dan Pak Bupati Raja Ampat. Silakan Pak Gubernur. Apa yang Pak Gubernur lihat antara foto dan kenyataan? Oke, baik, terima kasih Pak Gubernur. Jadi teman-teman, tadi kita sampai di Pulau Gak. Di video yang lalu itu kan laut itu ada coklat ya, biru. Tapi tadi kita di sana biru. Terus informasi Penemo itu juga jauh dari Gak. Dan di Gak itu tambang di sana cukup bagus kerjanya, yang sudah eksplorasi, sudah direkuisasi sampai reklamasi juga. Nah, kewajiban itu sudah dipenuhi. Nah, dan sampai di pelabuhan pemuatan itu juga itu airnya biru semua. Nah, jadi pemberitaan itu adalah hoax. Kita pastikan mungkin video itu bukan dari Gak, bukan dari Panimo, mungkin dari tempat lain. Mereka ambil di mana kita juga tidak tahu. Tapi yang pasti bukan dari penambangan di Pulau Gak. Nah, hal yang berikut, ketika kami sampai di sana, masyarakat lokal semua yang ada di situ, kecil, besar, perempuan, tua, muda, mereka menangis minta Pak Menteri ini tidak boleh ditutup, ini harus dilanjutkan. Dan kalau kami pemerintah, kita mengikuti kemauan masyarakat dan itu hadir untuk kesejahteraan masyarakat. Kenapa kita harus membuat rakyat susah? Itu kira-kira seperti itu. Jadi nanti kalau ada yang ingin mau lihat lagi, nanti ikut saya dan Pak Bupati lagi, kita akan jadwalkan beberapa hari kemudian untuk pergi lihat sama-sama. Saya rasa demikian. Nanti Pak Bupati silakan. Ya, Pak Bupati yang tadi turun ikut sama-sama heli soal. Pak Bupati jelaskan detail supaya wartawan ini kan masih ada Ampat ini kan. Jadi apa yang tadi sudah disampaikan Pak Gubernur seperti itu yang kita lihat hari ini kami bersama Pak Menteri kunjungi
Pulau Gap sekalian melihat memantau langsung yang keadaan informasi yang selama ini viral. Ternyata kita tidak dapat seperti itu. Saya apresiasi, terima kasih untuk perusahaan ketiga yang saya harap juga pengawasan andalnya kuat terus supaya jangan sampai terjadi yang kita tidak inginkan atau yang kita image yang kurang bagus. Jadi hari ini kita sudah sampai di Pulau Gap dan kita tinjau sendiri, kita langsung dampingi Pak Menteri dan kunjungi sampai di tambangnya semua. Nah, dan kita lihat keadaan tidak seperti yang kita di medsos itu. Nah, saya tambah lagi pesan dari masyarakat juga yang tadi Pak Gubernur sampaikan, mereka tidak mau Pak Menteri tutup tambang. Karena itu juga untuk menopang kehidupan mereka di sana, masyarakat menginginkan itu. Akhirnya kami harap supaya belum ada Bapak Menteri di sini untuk menekan ke pihak perusahaan untuk tadi saya sampaikan pengawasan amdal kita tambah lagi untuk supaya lebih bagus lagi ke depan. Nah, seperti itu. Jadi untuk PT Gap atau Pulau Gap sudah kita kunjungi, jernih murni, seperti yang kita lihat, yang kita saksikan sendiri tadi. Itu saja yang bisa saya sampaikan kepada kita untuk teman-teman semua. Mari kita jaga Raja Ampat sama-sama, lalu kita promosi Raja Ampat juga promosi yang baik supaya jangan sampai Raja Ampat ini jadi negatif, wisatawan ini kurang tetap kita jaga juga daerah-daerah wisata kita untuk ke depan tidak dicemari. Nah, yang saya sampaikan, kami juga sudah sampaikan bahwa kami akan minta untuk tambah lagi pengawasan andal untuk kita juga supaya jangan sampai image negatif kita atau yang kita takut pencemaran itu terjadi. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Mari kita sama-sama dukung Raja Ampat lebih baik ke depan. Terima kasih, bisa kembalikan. Pak Ketua MPP. Ya, baik kepada publik, saudara-saudaraku yang ada di Raja Ampat, bahkan seluruh provinsi masyarakat seluruh provinsi Papua Barat Daya, bahwa apa yang kita ikuti di medsos sesuai dengan hasil pantauan bahwa secara pasti oleh Pak Menteri Sumber Energi dan Sumber Daya Alam ini bersama rombongan bahkan Pak Gubernur dan jajaran Bupati Raja Ampat benar-benar memastikan bahwa di sana apa yang dimaksud tidak benar. Dan kepada saudara-saudara yang ada di Santero Tanah Papua Barat Daya, mari kita berpikir positif untuk mendukung program pemerintah daerah melalui investasi, mengangkat PAD kita, membangun pertumbuhan ekonomi masyarakat adat, bahkan bagaimana kami MRP ke depan akan mengawal ini secara serius. Sudah dalam pertemuan kecil bahwa akan ada moratorium terhadap investasi sementara, dalam arti bukan menutup, tapi nanti akan dibahas secara teknis ketika alat kelembagaan DPR sudah dibentuk lengkap. Kami akan bahas perdasus dan perdasus untuk menata mekanisme investasi yang akan datang. Dalam hal ini, bagaimana masyarakat di wilayah penambangan harus terlibat langsung, bukan sebagai buruh lepas, tapi juga sebagai perencana dan pengambil keputusan di dalam. Itu satu. Kedua, bagaimana pendidikan dan kesehatan mereka akan diatur juga. Itu pun dilihat dari tingkat investasi. Dan ada hal-hal yang sudah menarik dari kunjungan tadi, sudah ada kesepakatan yang nanti diatur, sehingga akan ada dibangun smelter di sini. Dan tentu angka pengangguran kita juga akan diatur situ, diserap itu, bahkan hal-hal lain nantinya, penambang-penambang lain nanti yang tadi sudah disinggung oleh Pak Menteri sendiri, itu akan ditinjau. Jadi mari kita jaga keamanan bersama, jangan mudah terprovokasi dengan isu-isu yang ini situasi politik yang banyak orang suka mengangkut isu-isu untuk mengganggu pembangunan di daerah kita. Saya kira itu saja yang sebagai ketua MPP saya mengimbau. Terima kasih. Baik, ada pertanyaan? Iya Pak, izin Saya saya. moderator ini soalnya. Izin Pak, saya Flora dari Kompas TV Pak, mau menanyakan berarti evaluasi dari pemerintah seperti apa Pak setelah mendengarkan aspirasi dari masyarakat, kemudian melihat secara langsung aktivitas pertambangan di Pulau Gap,
apakah izin usaha pertambangan itu akan dihentikan atau seperti apa Pak? Kemudian yang kedua Pak, di sini ada 4 perusahaan Pak usaha pertambangan. Nah tadi baru 1 perusahaan yang ditinjau, kemudian 3 perusahaan lainnya itu seperti apa Pak respon dari pemerintah? Terima kasih Pak. Yang pertama saya harus sampaikan, dari sejak beberapa hari lalu saya katakan bahwa ada 5 IUP yang ada di Raja Ampat. Dari 5 IUP itu yang beroperasi di tahun 2025 yang mendapat RKAB itu cuma 1, yang namanya PTK. Dan itu juga kan yang teman-teman media angkat itu bahwa PTK, karena di Tenggarai pencemaran lingkungannya itu dekat dengan Payemo. Tadi kita sudah kunjungan. Saya tidak mengulangi apa yang disampaikan Pak Gubernur dengan Pak Bupati. Jadi yang kita kunjungi itu adalah yang berproduksi. Pencemaran itu kan berarti ada produksi. Yang lainnya itu belum berproduksi. Ada 1 yang sudah berproduksi tapi di 2024 dan 2025 dia tidak mendapat RKAB. Artinya dari 5 perusahaan itu yang berproduksi hanya 1. Itu yang kita tinjau. Itu 1. Yang kedua, menyangkut dengan apa yang ditanyakan bagaimana ke depan, kita pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh. Saya akan konsultasi, saya akan minta rapat nanti dengan Menteri LHK karena urusan lingkungan memang domain dari Menteri LHK untuk mengecek sedetailnya. Seperti itu baru kemudian kita ada keputusan lebih lanjut. Tapi aspirasi dan pandangan dari Pak Gubernur, Pak Bupati, Ketua MRP ya seperti tadi. Ya, oke. Ada lagi yang lain? Kalau enggak saya mau langsung berangkat soalnya. Satu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naulis, ada yang mensuarakannya. Saya anggap bahwa tadi tidak ada masalah kan. Nah itu masyarakat kan tahu jadi masalah AMDAL ini. Kita mau bicara jauh bagaimana larinya ke AMDAL. Jadi ini bukti dijawab oleh Kementerian ya. AMDAL itu kan secara akademik itu melihat sebagai pendahuluan. Terus Bapak langsung aja, Bapak langsung tanyakan apa? Dan terus pengelolaan lingkungan seperti apa dan pemantauan seperti apa kedua. Terima kasih. Ya, menyangkut dengan AMDAL, nanti ada menteri teknis yang akan mengecek langsung karena mereka yang buat, karena kita masing-masing punya ruang lingkup yang berbeda-beda. Saya adalah bagian menerbitkan IUP-nya, pengawasan terhadap AMDAL-nya adalah kementerian teknis di bidang AMDAL. Jadi kita kami akan berkoordinasi kok, kami akan berkoordinasi baik. Ya, yang mau diketahui Pak semua orang banyak. ya. Nanti akan dijelaskan nanti. Ya, gitu ya. Baik. Satu terakhirnya dari saya, udah cukup ya. Aku mau berangkat. Tadi